Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rehan Fadila dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Antropologi, kelas E reguler 2021. Sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi dan pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya, oleh karena itu memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India bahasa kata Brahma, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara pengertian. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dan bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para terdahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Dengan filsafat Pancasila tentang manusia, masyarakat, pendidikan, dan nilai. Yang pertama itu pandangan filsafat Pancasila tentang manusia. Kodrat manusia merupakan keseluruhan sifat asli kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alam kekuasaan bekal disposisi yang melekat pada keberadaan esensitas manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan yang disebut cipta, rasa, dan karsa. Sifat hakikat manusia. Yang pertama, ada pengertian dan sifat hakikat manusia, ciri-ciri karakteristik yang secara bedakan manusia dari hewan. Yang kedua, itu ada pendidikan bersifat filosofis. Filosofis terdiri berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan asal hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan yang bersifat logis, estetika, metafisik, epistemologi, dan filsafah. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh diperlukan kajian yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pendidikan bersifat normatif. Normatif berarti bersifat norma dan mempunyai tujuan aturan pendidikan, mempunyai tugas untuk menumbuhkan sifat hakikat manusia sebagai suatu yang bernilai luhur dan hal itu menjadi keharusan. Kedua, filsafat Pancasila tentang masyarakat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai itulah sebagai ciri kepribadian masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Rakyat Indonesia adalah seluruh jumlah semua orang, warga, dan lingkungan negara Indonesia. Hakikat rakyat Indonesia adalah pilar negara yang berdaulat, sedang segala sesuatu yang merupakan hak dan hubungan hidup kemanusiaan yang mencakup hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara yang dinamakan adil. Yang ketiga, pandangan filsafat Pancasila tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai pandangan Pancasila. Yang keempat, pandangan filsafat Pancasila tentang nilai. Menurut Callen, pada tahun 2000 dalam Surigio 2008 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-sila yang harus bersumber dari nilai, kerangka berpikir, serta asas moralis bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila memiliki isi oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam mengembangkan iptek. Isi dan nilai kandungan Pancasila sebagai berikut. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yang B, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat bagaimana dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, samaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Yang D. Mengembangkan sikap saling tanggung rasa dan tanpa selera. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselarasan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada Tuhan dan bangsa, kepada tanah air dan bangsa. C. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang terjadi yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepribadian bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh sebagai kekeluargaan. Dalam sila kelima, dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan dan susunan keluarga dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. B. C. Menjadi keseimbangan hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.